Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polarisasi yang kedua adalah Pasir Kertawibawa yang beribu kota di Sokaraja, yang kemudian disebut juga Ngabeyi Sokaraja. Nah, Ngabeyi Sokaraja ini adalah Mertadirja I. Jadi ayahnya ini adalah seorang pejabat Ngabeyi Singosari yang bertempat tinggal di Kedung Randu, Padikraja. Jadi beliau sebagai pejabat Ngabeyi mempunyai tugas ya atau kewajiban untuk membayar upeti atau mengirimkan upeti kepada raja. Nah, ketika dalam rangka itu ya, Ngabeyi Singosari yang bernama Mertawijaya itu kemudian menghibur diri dengan naik perahu di Sungai Bengawan Solo. Tetapi kemudian beliau perahunya terbalik dan tenggelam dan rupa-rupanya tidak bisa berenang. Nah, sehingga kemudian Mertawijaya ini meninggal dan kemudian jasadnya dibawa pulang ke Banyumas dan dimakamkan di makam Dawuan. Nah, jadi karena dia putra dari Yudanegara yang ketiga. Nah, kemudian mengapa ya putranya itu menjadi Ngabeyi Sokaraja ya? Karena Mertawijaya sendiri ini adalah putra dari Yudanegara ketiga yang ibunya berasal dari Kace. Jadi pada waktu itu Sokaraja masih memakai nama lama yaitu Kace. Nah, karena ayahnya itu adalah keturunan Kace, maka Mertadirja I ketika menjadi Ngabeyi Pasir Kertawibawa Kanoman lebih senang tinggal di Sokaraja. Nah, kemudian ketika ia menjadi Wedana Bupati Kanoman, maka meskipun ayahnya dimakamkan di Dawuan, tapi ketika ia wafat tidak dimakamkan di Dawuan tetapi di Kebutuh Sokaraja. Jadi dia mencari makam atau membuat makam sendiri ya, yang mungkin juga bergabung dengan makam masyarakat sekitarnya ya. Nah, sehingga kemudian kita mengenal bahwa Mertadirja I itu dimakamkan di makam Kebutuh. Jadi dimakamkan dengan tempat jabatannya yang penting ya, yaitu Ngabeyi Sokaraja. Nah, jadi di sini ada keturunan Mertadirja I yang berasal dari generasi pertama, yaitu banyak yang dimakamkan di makam Kebutuh ya. Jadi yang dimakamkan di Kebutuh itu biasanya adalah baik anak maupun menantu Mertadirja I. Nah, nanti selebihnya Mertadirja II sebagai juga putra dari Mertadirja I, tampaknya dia akan membuat makam sendiri. Artinya dia ketika meninggal tidak dimakamkan di Kebutuh ya, tetapi ia membuka sendiri lahan pemakaman untuk keluarga besarnya yang sudah berada di Purwokerto. Nah, sehingga polarisasi Wedana Bupati Banyumas Kanoman ini memang tidak mau dimakamkan di makam Dawuan meskipun mereka mempunyai hubungan kekerabatan secara langsung dengan pendiri atau Bupati Banyumas yang pertama, yaitu Raden Adipati
warga utama yang kedua atau Adipati Merapat. Jadi meskipun keturunan langsung, Mertadirja I lebih memilih ya menjauh dari makam ayahnya. Nah, sehingga kemudian keluarga Mertadirja I ya sebagian besar dimakamkan di makam Kebutuh, dan kemudian generasi kedua yang lainnya berada di makam Kalibogor. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.